Sekarang kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu meninjau data dari waliku. Seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman operator sudah lihat data di web, dan teman-teman guru sudah melihat data di aplikasi mobile, sekarang bagaimana caranya teman-teman melihat data ini lalu memutuskan sesuatu berdasarkan data yang teman-teman lihat dari grafik. Nah, hari ini kita akan belajar soal itu. Tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah di akhir sesi ini, peserta baik kepala sekolah, operator maupun guru akan mengetahui yang pertama itu bagaimana visualisasi data, apa itu visualisasi data dan mengapa kita perlu memvisualisasikan data. Lalu kita akan tahu berbagai jenis visualisasi data waliku. Lalu dari visualisasi data itu bagaimana kita menafsirkan data. Terus bagaimana dari data itu kita membuat keputusan untuk apa yang dibuat. Terutama ini penting sekali bagi para kepala sekolah dalam melihat data. Ini tidak ada bedanya dengan teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah ketika lihat absen manual dan melihat, aduh, ini bulan banyak sekali absen nih, kita harus bikin apa? Nah, ini hal yang sama, tetapi yang dikasih oleh waliku dalam aplikasinya itu adalah grafik-grafik. Nah, saat ini yang kita akan belajar bagaimana teman-teman melihat grafik itu, menginformasikan kepala sekolah, atau kepala sekolah lihat lalu mengambil tindakan. Nah, dasar-dasar visualisasi data. Mari kita sama-sama belajar ya. Nah, apa itu visualisasi data? Visual itu artinya yang terlihat ya, yang kita bisa lihat langsung di kita punya mata. Nah, di visualisasi data ini informasi itu ditampilkan dalam bentuk gambar atau grafik. Ada banyak cara untuk membuat data itu tampak atau visual, yaitu dari tabel sederhana sampai ke diagram. Ini contoh-contohnya, ada namanya bar, diagram batang, terus ada yang pakai peta, ada yang pakai titik. Ini cara-cara memvisualisasikan data atau menampilkan data untuk orang mudah melihatnya. Ada tabel ringkasan, ada diagram, ada peta. Nah, mengapa data itu perlu divisualkan, teman-teman? Yang pertama, kita paham bahwa data visual itu sangat penting. Dengan data visual ini kita mampu paham sejumlah besar informasi dengan cara tampilan yang sederhana, yang membuat kita mampu melihat tren atau pola, misalnya trennya naik kah, tren menurun, kayaknya dari tren-tren ini terbentuk satu pola. Nah, lalu bagaimana menangkap data yang terlihat berbeda atau terlihat aneh. Ini kayaknya terlalu banyak absen, terlalu banyak merah nih. Apa yang harus kita buat? Dari data-data ini kemudian teman-teman membuat keputusan lalu mengambil tindakan. Sebagai contoh, data absen yang guru-guru kumpulkan setiap hari pada daftar hadir itu mempunyai kolom-kolom informasi ketidakhadiran kan teman-teman. Nah, setiap hari. Jika informasi ini dibuat dalam tampilan sederhana, seperti diagram batang yang Anda lihat di bawah ini, menjadi mudah untuk mengatakan berapa banyak siswa yang hadir dan berapa banyak yang tidak hadir. Kita lihat di situ ada contoh, ada tingkat kehadiran 81,4%, itu kalau teman-teman geser kursor ke situ. Jadi gampang sekali caranya lihat. Geser ke kursor merah akan tunjuk berapa persen yang absen, geser ke kursor hijau akan tunjuk berapa banyak yang hadir. Nah, apa yang Anda lihat nih? Ternyata kebanyakan kehadiran itu lebih besar daripada 80%, tetapi pada tanggal 17 dan 20 Juli. Nah, tanggal 17 Juli sama 20 Juli itu ke tingkat kehadiran itu sangat rendah, teman-teman, karena kita lihat banyak yang merah. Nah, bagaimana ketika teman-teman lihat itu, teman-teman membuat keputusan, oke, ini kita harus buat apa? Nah, itu yang dimaksudkan dengan bertindak. Nah, diagram apa yang biasanya paling sering dipakai? Nah, ini diagram batang. Ini juga yang kita pakai di waliku, teman-teman. Dia bagus juga nih untuk kita lihat satu kali langsung kena. Oh ya, gampang. Nah, sekarang saya ajak teman-teman melihat dalam diagram ini. Nah, di sini di sebelah kirinya itu ada presentasi, di sebelah kanannya di bagian bawah itu ada usia. Pertanyaannya adalah persentase murid yang mengenakan kemeja biru hari ini. Nah, dari diagram ini teman-teman bisa melihat apakah ada usia tertentu dari murid yang menyukai warna biru. Rupanya dari usia 6 sampai 11 itu terjadi tren menurun.
Nah, ada tren menurun di mana anak-anak yang dari kecil kita suka sekali menggunakan baju biru, semakin umur anak-anak semakin kurang menyukai baju biru. Nah, ini yang dinamakan cara melihat tren, cara melihat data secara visual. Kalau kita melihat saja bahwa siapa yang paling suka baju biru, iya, anak usia 6 tahun. Tapi teman-teman perhatikan mulai ada penurunan di setiap jenjang usia. Sampai di usia 11 tahun hanya sekitar tidak sampai 10% lagi yang suka baju biru. Bagaimana caranya kita membaca data sekolah dari aplikasi Waliku. Nah, membaca data sekolah Waliku ini kadang-kadang kita mudah kewalahan nih, karena kita lihat ini banyak sekali grafik, apalagi kalau kelas banyak, sebentar lihat harian, sebentar lihat mingguan, terus lihat bulanan, terus lihat tahunan. Tapi teman-teman jangan kewalahan, tetap fokus dan lihat dia punya gambaran umum dulu. Daripada semata-mata fokus pada data Anda, kita perlu tanya kepada diri sendiri. Pertanyaan yang penting itu, sekolah Anda. Tanyakan mengenai sekolah Anda yang Anda pikir dan dapat Anda jawab dengan data. Antara lain, adakah kelas yang sangat rendah kehadirannya bulan ini? Teman-teman tentu akan melihat pada laporan bulanan. Nah, di antara 15 kelas ini 1A paling rendah. Kenapa ya? Nah, terus teman-teman akan cek di individual di kelas data kelas individual laporan. Di situ teman-teman akan lihat, oh ini dari sekian kelas ini kelas 2B ini penyumbang anak absen terbanyak. Lalu cek ternyata banyak sekali anak yang absen di kelas 2B itu sakit tertentu. Nah, ini teman-teman dapat informasi penting sekali yang teman-teman bisa laporkan kepada kepala sekolah. Itu adalah salah satu contoh data yang menarik atau relevan bagi Anda. Nah, terus seperti tadi lihat tren dan pola. Ini bulan lalu kita punya presentasi absensi sekian. Bulan ini presentasi absensinya naik. Oke, teman-teman akan mulai melihat secara spesifik sudah. Kelas mana, anak mana yang dan alasan apa yang paling banyak. Nah, lalu lakukan pendekatan-pendekatan harian dengan aplikasi yang sudah ada itu. Teman-teman lihat laporan mingguan, harian, bulanan, supaya bagaimana disitulah teman-teman bisa dapat data dari situ. Nah, data Waliku ini ada tingkatan teman-teman. Kita mulai dari sekolah secara keseluruhan, termasuk ini teman-teman operator yang harus paham sekali. Di ringkasan sekolah itu teman-teman lihat seluruh sekolah. Presentasi absensi sekolah Anda pada bulan ini berapa, pada absensi bulan ini berapa, begitupun ada harian. Nah, lalu setelah Anda lihat, wih, bulan lalu saya punya sekolah 98% hadir, ini bulan kok cuman 89%. Cek mulai ke kelas, dilihat kelas mana, lalu cek di siswa mana. Nah, ini cara melihat data, dia punya lapisannya seperti itu teman-teman. Dengan begitu, teman-teman bisa mengarahkan fokus pada siswa atau guru tertentu yang menjadi kontributor kenapa ada tren menurun. Setelah Anda menyelam ke dalam data Waliku, Anda akan mampu bertindak sesuai dengan data. Bertindak berdasarkan data itu isinya. Alasan yang dibuat di dalam dashboard semata-mata untuk memicu tindakan guna menangani masalah yang mengancam para siswa. Jadi dari data itu ada banyak yang demam tadi seperti saya bilang, itu teman-teman harus mengambil tindakan. Dalam presentasi ini juga nanti kita akan membicarakan cara merencanakan tindakan kita. Setelah ada masalahnya, lalu apa yang harus kita buat sebagai solusi? Apa yang ditampilkan di Waliku itu hanya pemicu teman-teman. Tetapi tindakannya itu ada di kepala sekolah, terutama sebagai pengambil kebijakan di sekolah, dan juga ada di operator sebagai orang yang melihat data itu paling sering dan bisa membaca data itu. Lalu guru-guru juga sebagai implementer atau nanti yang akan melaksanakan solusi itu. Jadi ketiga di lingkaran ini teman-teman harus sama-sama saling kontribusi ya. Operator melihat data, memberitahukan kepada kepala sekolah, kepala sekolah akan mengambil tindakan, guru akan melaksanakan tindak lanjut itu. Nah, di laporan ringkasan sekolah ini, kita mulai dari tingkatan sekolah, yaitu di ringkasan sekolah, ada 4 macam laporan, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Laporan harian itu berisi keadaan hari ini atau hari yang dipilih, dari seluruh kelas pada hari itu. Mingguan itu pada minggu yang dipilih, misalnya dari tanggal 5 sampai 12, teman-teman bisa pilih salah satu di antara tanggal 5 sampai 12 untuk
sebagai perwakilan dari minggu itu. Lalu laporan bulanan, itu juga sama, pilih salah satu di bulan tertentu untuk teman-teman mau cek. Nah, untuk tahunan itu tahun berjalan. Dari tahun akademik yang sudah kita setting sebelumnya, itu teman-teman bisa pantau laporan tahunannya. Nah, di tingkat kehadiran harian ini teman-teman ditampilkan dalam bentuk diagram batang, karena lebih mudah diagram batang ini kalau dilihat. Langkah penting pertama membaca data ini adalah ingatkan diri sendiri apa yang ada di sumbu X dan apa yang ada di sumbu Y. Pertama, tingkat kehadiran absensi. Nah, pada tanggal tersebut coba teman-teman lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di data di sini nih, ada tanggal berapa saja nih absen paling tinggi. Kalau teman-teman lihat di tanggal 7 Agustus yang sudah kita tandai ini, tingkat absensi itu mencapai 22,4%. Nah, 77,6-nya kan ada absen. Nah, kemudian pikirkan tingkat tersebut dan berapa besar jika dibandingkan kemarin dan hari-hari lain. Nah, kalau teman-teman lihat nanti di antara kelas per hari itu, kalau ada satu yang paling rendah, itu yang menjadi data yang unik. Unik ini tidak selalu berarti baik ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat begitu, teman-teman rasa seperti apa? Khawatir kah? Kenapa juga banyak merah ini hari? Setelah Anda bandingkan data sepanjang minggu itu, apakah Anda khawatir? Atau apakah hari ini sudah sesuai harapan sekolah bahwa anak-anak harus banyak datang sekolah? Nah, ini ada hal-hal lain yang perlu teman-teman perhatikan juga dari data waliku sekarang. Di sini nanti di bawahnya tuh ada berapa siswa yang hadir di keseluruhan sekolah. Lalu di hari itu dari total siswa 66, ini kita contoh saja ya, ada satu SD yang depun siswa ada 66. Di hari itu ada 19 yang tidak hadir. Nah, lalu ada juga yang di situ tanpa alasan itu berarti 0, yang alfa 0. Berarti tidak ada yang alfa, berarti semua siswa ini sudah ditindaklanjuti dengan diberikan alasan. Nah, dari 19 siswa ini, alasan yang paling banyak itu adalah demam. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, misalnya jumlah siswa dari 19 ini, ada 18 yang demam, menurut teman-teman itu menjadi suatu kekhawatiran atau tidak? Oke, itu kalau kita lihat dari tingkat kehadiran mingguan dari ringkasan sekolah. Sekarang kita akan masuk kepada tingkat kehadiran mingguan untuk ringkasan sekolah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini ada minggu terakhir di bulan Juni, minggu pertama bulan Juli, terus ini ada beberapa minggu nih teman-teman. Di minggu, khususnya minggu keempat bulan Juli, itu tingkat absensi itu mencapai 24,5%. Nah, di sini teman-teman perlu membandingkan setiap minggu. Nah, tetapi secara garis besar kalau teman-teman lihat, bahwa dalam 5 minggu ini selalu ada tingkat absen di atas 20%. Dari 5 grafik ini. Nah, ini menimbulkan satu kekhawatiran yang besar. Sebagai kepala sekolah nanti kalau misalnya pas dengan operator, mama kepala sampai pagi-pagi bilang, coba buka dulu ini web waliku, saya mau lihat dulu. Bagaimana kita punya ringkasan sekolah untuk mingguan dalam ini bulan. Nah, ketika operator buka dan mama kepala lihat semua bahwa ini adalah merah, oke, ini menjadi satu alarm buat kita. Ini kenapa juga ini kita setiap minggu kok tingkat absensi kita 20%. Apa yang bisa kita buat? Nah, ini contoh-contoh bagaimana teman-teman melihat data. Nah, terus teman-teman membandingkan ini dari satu minggu ke minggu yang lain ini penurunan kah, naik kah? Ada sih selalu ada. Tetapi naik turunnya itu juga harus teman-teman perhatikan. Selain diagram batang tadi, kita lihat lagi di bagian bawah istilahnya kartu, kami bilang di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa tingkat absensi karena berbagai alasan ada di situ. Untuk sakit 9,61%, untuk izin sekitar 1,83%, lalu alfa 12,13%. Nah, terus alasan utama ketidakhadiran dalam minggu ini adalah 27 anak mengalami demam. Ini jumlah yang cukup tinggi. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa tingkat absensi ini menjadi alfa ini 12,13%, ini tinggi sekali teman-teman. Artinya ada sekian banyak anak yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dicari informasinya sehingga mereka masuk kategori alfa.
Nah, di waliku ini salah satu tujuan besarnya itu adalah mengurangi angka alfa. Karena itulah kita taruh segala macam alasan supaya nanti guru bisa kasih masuk. Alasan alfa tidak ada di dalamnya. Nah, teman-teman guru nanti punya tugas besar adalah ini. Ini ada kontribusi yang besar teman-teman guru untuk meningkatkan presentasi alfa ini. Kalau tingkat absensi alfa ini masih tinggi, mama kepala sekolah semua dengan bapak kepala sekolah dan bapak pengawas, ini menjadi isu. Ini berarti ada masalah dengan gurunya sehingga tidak menindaklanjuti absensi di kelas. Nah, operator melihat ini akan menginformasikan kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akan menindaklanjutinya dengan menginformasikannya kepada guru-guru dan juga mengingatkan kepada anak. Kalau misalnya anak tidak datang karena tidak datang ke sekolah, minta tolong dia pun bapak atau mama harus pergi kasih tahu ke sekolah, atau harus telepon, atau bisa minta tolong dia punya teman untuk sampaikan ke sekolah. Lalu kita naik ke lingkaran bulanan, dia munculnya dalam bentuk grafik atau tren. Di sini teman-teman lihat, dari bulan Maret sampai Agustus, awalnya itu tingkat absensi yang warna merah, tingkat presensi itu warna hijau ya. Awalnya teman-teman lihat, wih dia di Maret ini tidak terlalu tinggi. Di Juni, dia mulai naik hampir 50%. Lalu dia turun sedikit sekali, lalu dia stabil. Nah, ini berarti dibanding beberapa bulan ini, tingkat absensi itu cukup tinggi dalam 3 bulan dari bulan Juni, Juli, Agustus. Di sini teman-teman akan bertanya, kenapa juga ya bulan Juni, Juli, Agustus ini anak-anak banyak yang tidak hadir. Dan ini akan menjadi juga bahan evaluasi teman-teman guru bersama kepala sekolah bersama operator. Dan tentu nanti di laporan ini juga teman-teman, setelah teman-teman lihat grafik di atas, nanti teman-teman scroll ke bawah, sebentar teman-teman bisa bermain dengan itu ya. Teman-teman akan melihat nih, ada berapa anak yang sudah absen 3 hari, dan juga ada berapa anak yang sudah absen lebih dari 3 hari di bagian bawah. Terus ada jumlah siswa dengan 3 alasan yang paling sering kenapa anak absen. Sekian banyak yang demam, ada yang ternyata karena lapar sehingga dia tidak pergi sekolah, dan ternyata ada yang diare. Nah, di bagian kanan yang anak panah orange itu, teman-teman bisa lihat, ada lihat daftar itu, nah itu soal perubahan yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman ada gambar siswa atau ada menghapus, teman-teman nanti klik dilihat daftar itu, bisa muncul nama anak-anak situ untuk perubahan datanya. Yang berikut laporan tahunan. Laporan tahunan ini serupa dengan laporan bulanan, tetapi data yang ditampilkan hanyalah data absensi, tidak ada data kehadiran. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini tahun berjalan, jadi setiap kali teman-teman isi absen, dia akan terus, pakai waliku itu dia akan terus berubah, dinamis dia. Nah, di sini kita akan lihat tren absen nanti. Kesimpulan apa yang Anda dapat ambil, lalu dalam hal ini, tingkat absen ini berkisar di bawah 25% dan belum banyak penurunan. Itu ada menunjukkan tingkat kehadiran, lalu itu ada anak yang masuk absen kronis, ada 49. Nah, ini teman-teman lihat di situ langsung keluar dia punya nama dan dia kelas berapa. Di situ nanti akan mempermudah kepala sekolah untuk menindaklanjutinya bersama guru. Nah, ini di sini peran operator sangat penting, bukan hanya melihat tren teman-teman, tetapi juga klik nama itu lalu informasikan ke kepala sekolah. Menggunakan data ini adalah menggunakan informasi yang ada di situ untuk menindaklanjuti semua masalah yang terjadi. Itu dia punya poin yang paling penting. Kita bukan hanya melihat tren lalu kita bilang, oke, oh tren menurun, tren naik. Tapi apa yang harus dibuat? Itu yang paling penting. Nah, di sini operator punya peran sangat penting di situ. Nah, di situ juga teman-teman lihat ada anak yang absen sangat kronis, ada 8 anak. Teman-teman bisa lihat di situ, klik lalu print di situ. Nah, yang berikut ada 5 alasan utama. Sepanjang tahun berjalan ini, banyak sekali anak yang demam ini ada 247 teman-teman. Itu kalau misalnya siswanya ada sekian 300, berarti ada sepanjang tahun ini sudah 247 anak mengalami demam. Nah, ini menjadi masalah teman-teman. Berarti ada masalah kesehatan yang terjadi entah di sekolah atau di rumah. Maka ketika teman-teman operator lihat ini, teman-teman kasih tahu ke kepala sekolah, oh ya Bapak Kepala, ini anak-anak terlalu banyak sepanjang tahun akademik baru setengah bulan, ini anak-anak demam sudah terlalu banyak. Mungkin di upacara hari Senin, teman-teman bisa minta, kepala sekolah bisa bilang, oh ya, ini pola hidup sehat untuk menghindari demam.
Kamu malam tidur harus pakai kelambu, terus tidak boleh mandi malam, tidak boleh mandi hujan, tidak boleh banyak mandi di kali, karena ini bulan sudah banyak sekali anak-anak yang sakit karena demam. Nah, terus misalnya yang kedua itu, mohon maaf ya, ini masih bahasa Inggris. Yang kedua itu family atau community event, itu artinya acara keluarga. Nah, kepala sekolah akan terinformasi bahwa, ternyata banyak sekali anak dong izin karena ini acara keluarga. Lalu di rapat bersama keluarga, nah itu kepala sekolah akan ngomong, terlalu banyak anak yang izin karena acara keluarga. Saya minta bulan depan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berapa siswa yang hadir, ada berapa yang tidak hadir, ada berapa yang tanpa alasan. Ini untuk ringkasan kelas secara individu. Nah, sekarang kita akan turun ke siswa yang lebih dalam lagi di lingkaran yang biru ini. Di sini kita akan contoh, misalnya anak nama Rambu ini. Dia punya tingkat kehadiran itu hanya 11,11% dari total 45 hari sekolah. Dia cuma hadir 5 hari, 10 harinya dia absen pakai keterangan, tapi 30 harinya dia absen tanpa keterangan atau alfa. Teman-teman, ini menjadi masalah besar. Tolong diingat bahwa ketidakhadiran di bawah 90% itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan karena digolongkan absen kronis. Nah, untuk kehadiran Rambu yang cuma 11,11% ini dia masuk kategori sangat kronis, teman-teman. Maka, sebagai operator ketika teman-teman melihat, oh ini anak ini ternyata kontributor absen yang paling besar, akan dimasukkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah akan berbicara dengan guru kira-kira baiknya bagaimana anak ini kita atasi. Kalau dia sakit, harus dianjurkan bagaimana. Kalau dia tidak suka sekolah atau dia memiliki kebutuhan khusus, apa yang sekolah bisa buat dan apa yang bisa orang tua buat. Disitulah akan terjadi komunikasi antara sekolah dan orang tua. Jadi komunikasi yang dimasukkan dalam waliku, teman-teman, bukan sekadar telepon ya, tetapi sampai di tingkat di mana guru-guru dan orang tua bisa memutuskan bersama apa yang kita bisa buat supaya anak ini kembali ke sekolah. Itu tingkat komunikasi yang paling tinggi dan paling bagus yang bisa teman-teman lakukan berdasarkan data yang teman-teman punya ini. Jadi data ini akan menjadi acuan teman-teman untuk berbicara dengan orang tua. Nah, di sini ada contoh ringkasan staf. Ringkasan staf ini Anda dapat memantau tingkat kehadiran staf dan mengarahkan sasaran kepada staf tertentu yang misalnya sudah absen berhari-hari. Jika seorang staf, terutama guru, sering tidak masuk, maka hal ini akan tercermin pada ketidakhadiran siswa di kelasnya pula. Dengan intervensi dari kepala sekolah kepada guru kelas yang sering tidak hadir, mungkin itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat kehadiran anak-anak di sekolah juga. Ada berbagai jenis file di situ. Ada Excel, ada PDF. Di situ juga sama, langsung ada alasan, sakit, izinkah, tanpa berita, tugas luar. Langkah pertama itu baca data. Apa saja di kegiatan bisa dibuat teman-teman dalam kegiatan baca data? Yang pertama, lihat status pada dashboard. Presentasi berapa, absensi berapa. Ada tidak tren yang mengkhawatirkan? Ada pencilan? Maksudnya dari tren itu ada tidak yang menonjol dan mengkhawatirkan. Lalu, temukan titik data yang membuat Anda khawatir. Yang berikut, diselidiki masalah. Nah, menyelam ini bukan menyelam dalam kolam sana ya teman-teman. Artinya, dari kita lihat ringkasan sekolah tadi, ke ringkasan kelas, lalu ke ringkasan siswa, sampai ketemu salah satu siswa yang ternyata punya masalah besar dengan absensi. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat, adakah yang data, oh ternyata ini anak ini yang kontributor ini. Nah, faktor apa saja nih? Kenapa anak ini banyak tidak datang? Ternyata banyak kali demam. Lalu cocokkan dengan teman-teman yang lain juga, ternyata banyak sekali anak demam. Maka demam itu adalah masalah di sekolah itu. Masalah utama tidak hadirnya anak-anak di sekolah itu. Maka apa yang bisa dibuat di situ? Lalu rencanakan tindakan. Siapa yang harus dilibatkan? Orang tua kah? Guru piket? Lalu dengan anak itu sendiri? Intervensi macam apa yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini? Nah, lalu setelah teman-teman merencanakan tindakan, jangan lupa evaluasi kembali. Kalau misalnya anak-anak bulan Juli banyak tidak hadir karena perut sakit,
diare. Lalu kepala sekolah bilang, oke, Agustus anak-anak wajib cuci tangan sebelum makan, taruh semua ini tempat cuci tangan di setiap kelas. Pastikan anak-anak cuci tangan terus. Nah, lalu lihat di bulan Agustus, akhir bulan Agustus, apakah anak-anak masih diare atau tidak. Kalau itu belum berhasil, maka apa yang harus dibuat lebih lanjut? Mungkin mendatangkan petugas puskesmas untuk datang memberikan penyuluhan di sekolah tentang bagaimana menghindari diare. Kesimpulannya, dashboard Waliku ini membantu sekolah dalam memvisualisasikan data ketidakhadiran per hari, per minggu, dan per bulan. Lalu untuk meninjau atau mereview, teman-teman bacalah data gambaran sekolah itu selama satu hari, dalam harian, mingguan, atau bulanan, lalu lihat trennya. Setelah lihat trennya, menyelamatkan ke tingkat kelas atau anak perorangan untuk menyelidiki data lebih lanjut. Nah, lalu yang paling penting adalah setelah lihat tren, buat sesuatu. Itu yang paling penting, terutama untuk kakak operator menginformasikannya kepada kepala sekolah.